Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-12 kemarin, materi akuntansi modal saham sudah saya share, dan kemudian di pertemuan 13 ini, akuntansi modal saham saya jelaskan, dan nanti latihan soalnya silakan dikerjakan. Nah, yang pertama, pada intinya kalau kita membahas modal saham, itu adalah salah satu sumber aset dari perusahaan. Nah, aset tuh kemarin dibagi menjadi dua ya sumbernya. Ada yang sebelah pasifa, yaitu dari sisi modal dan dari sisi liabilitas. Nah, kalau kemarin liabilitas utang, jadi dia mendapatkan dana pendanaan dari pihak ketiga. Tapi kalau modal itu artinya dari pemegang saham atau pemilik lah bahasa mudahnya. Nah, eh, pemilik ini kalau usahanya hanya lingkupnya kecil gitu ya, pemilik itu ya pemilik usaha bisa satu dua orang joinan gitu ya, itu ya pemilik dari suatu usaha. Namun semakin besarnya suatu usaha, maka kepemilikan itu menjadi semakin banyak gitu ya. Kenapa? Karena dana yang digunakan untuk membangun suatu perusahaan gitu ya, itu jumlahnya sangat besar. Oleh karena itu, selain didanai dari liabilitas atau dari utang, maka perusahaan juga mendapatkan dana dari para pemilik. Nah, para pemilik ini istilahnya di korporasi atau perusahaan besar dinamakan pemegang saham gitu ya. Jadi arti kata saham ini adalah diasosiasikan dengan kepemilikan. Jadi jangan bingung ya. Nggak harus selalu saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, tapi kita ngomongin rumah sakit yang bentuknya yayasan, ada swasta ya, misalkan ada pemiliknya, berapa persen sahamnya. Nah, saham itu artinya berapa persen kepemilikannya. Ya, jadi jangan bingung dengan istilah saham. Nah, kepemilikan ini di korporasi karena semakin besar gitu ya, maka bisa juga diasosiasikan dengan nama investor gitu ya. Ini fokusnya semakin besar perusahaan, dia punya bentuk ya, form organization gitu ya. Bentuk organisasinya, bentuk usahanya itu memiliki badan hukum gitu ya, bisa CV, bisa yayasan, bisa PT gitu ya. Semakin besar lagi PT-nya TBK gitu ya, terbuka, listed di Bursa Efek. Artinya yang sebagai pemegang sahamnya tuh bisa masyarakat luas gitu ya. Bisa juga yang beli korporasi. Nah, oleh karena itu di sini harus dipahami dulu pembahasan materinya adalah yang pertama bentuk dari organisasi tersebut ya. Jadi kita ngomongin korporasi, perusahaan besar. Selanjutnya adalah bagaimana akuntansi untuk transaksi saham. Kemudian terkait dengan akun modal atau ekuitas atau saham, itu terkait dengan adanya dividen. Dividen itu bagi hasil. Oke, jadi kalau orang melakukan investasi tujuannya kan dapat return, gitu ya. Nah, return itu didapat dari mana? Dari ketika perusahaan mendapatkan laba, maka ada bagian dari laba perusahaan yang dibagikan lagi kepada pemilik, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, laba tadi nggak semuanya biasanya dibagikan ke pemilik karena perusahaan juga butuh untuk muter lagi gitu ya, muter lagi dana yang dimiliki. Nah, muter itu artinya ada laba yang ditahan. Jadi misalkan punya laba 100, oke, yang dibagi ke pemilik, katakanlah keputusan perusahaan 50-50. 50 bagi pemilik, 50 diputar lagi untuk kepentingan tertentu. Jadi labanya ditahan, tidak dibagikan kepada investor atau pemegang saham. Nah, yang terakhir adalah adanya analisis dari laporan keuangan. Penyajian mengenai modal saham. Yang pertama, bentuk-bentuk perusahaan. Jadi yang tadi saya jelaskan ya, jadi semakin besar perusahaan, bentuknya lebih ke korporasi, yaitu bentuk usaha, bentuk suatu organisasi yang terlibat oleh banyak orang, ada strukturnya, ada aturannya, dan lebih formal gitu ya. Nah, beberapa karakteristik korporasi itu adalah yang pertama, ada secara hukum itu dia berdiri terpisah dari pemiliknya. Maksudnya bagaimana? Kalau usaha itu kecil, biasanya kan ya pemilik itu dan usaha itu jadi satu gitu ya. Kadang-kadang bahkan nggak terpisah antara kekayaan pemilik dan kekayaan
perusahaan. Jadi mobil ya mau pakai mobil pribadi karena semuanya masih kecil gitu ya, masih pemiliknya. Nah, misalkan kayak gunain asetnya aja, aset pribadi yang digunakan untuk usaha. Nah, tapi kalau dia sudah perusahaan besar harus terpisah nih, pemilik tuh harus jelas mana asetnya atau kekayaannya pemilik, mana kekayaannya si pemegang saham. Si perusahaan. Jadi harus jelas ini asetnya siapa. Jadi nggak asal menggunakan asetnya pemilik. Kalau memang asetnya pemilik ya harus diserahkan kepada perusahaan. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah limited liability of shareholder, gitu ya. Jadi pemegang saham ini juga terbatas gitu ya, kewajiban pemegang saham ini juga terbatas gitu ya. Artinya pemilik juga nggak bisa semena-mena untuk dapat mendapatkan liabilitas utang berdasarkan aset perusahaan karena ya memang dia punya hanya proporsi tertentu dari perusahaan itu gitu loh, ya kan. Dia nggak bisa asal ini pakai aset perusahaan karena dia cuma punya misalkan 20%, ya hanya sebatas itunya aja. Artinya kalau dia berhubungan dengan dengan perbankan, kreditor gitu ya, dia hanya kalau kreditor mau nagih gitu ya, kemudian ada aset yang diagunkan misalnya gitu ya, ya hanya sebesar kepemilikannya saja. Nah, kemudian transferable ownership right gitu ya. Jadi hak kepemilikannya tuh bisa dipindah tangankan gitu ya. Misalkan ada 5 pemilik gitu ya, ada 10 pemilik kan bisa dijual, kepemilikannya itu bisa dijual kepada pemilik lainnya atau kepada investor lainnya. Jadi transferable, jadi bisa dipindah tangankan. Ability to acquire capital gitu ya. Jadi kalau sudah bentuknya korporasi dia bisa mampu gitu ya untuk bisa mendapatkan tambahan modal lainnya, misalkan dengan menambah investor. Kalau sudah masuk bursa ya berarti investor publik gitu ya. Nah, harapannya di korporasi ini adalah continuous life gitu ya. Jadi berkelanjutan, dia pengennya going concern. Perusahaan tuh diekspektasikan bikin usaha tuh nggak cuman hanya 1-2 tahun gitu ya untuk kepentingan tertentu aja terus bariku dibubarke gitu, enggak. Jadi tujuannya membentuk suatu perusahaan atau bisnis adalah untuk berjalan terus menerus gitu ya, jadi tidak dengan tujuan tertentu. Nah, ini tadi kalau saya katakan bahwa salah satu karakteristik organisasi itu dia punya legalitas gitu ya, maka dari itu jelas ya dari strukturnya, tidak asal dikelola nanti anaknya ini dan lain sebagainya. Kalaupun itu perusahaan keluarga harus jelas dia posisinya di situ sebagai apa, karena legal formalnya harus tercapai. Nah, kemudian ada beberapa hak dari pemegang saham ya. Pada intinya yang pertama dia punya hak suara. Tapi kita lihat ya, kalau di Indonesia lebih dari 20% kepemilikannya dia memiliki kontrol terhadap keputusan perusahaan. Jadi nanti kalau misalkan di perusahaan yang listed di Bursa Efek, misalkan Unilever Indonesia, PT BRI, Bank Mandiri, BNI gitu ya, nggak semua kalau kamu hanya punya saham yang 0,0 sekian persen dari saham yang beredar, ya nggak semuanya bisa kamu nggak selalu punya hak untuk memberikan pendapat gitu ya, karena ada minimal batasnya gitu ya. Jadi nggak semua diundang ke rapat umum pemegang saham gitu ya. Kemudian haknya adalah dapat dividen ya. Kemudian punya persentase yang sama ketika ada saham baru yang diedarkan oleh perusahaan. Kemudian cash in assets upon liquidation ya. Jadi kalau ada likuidasi, perusahaan dilikuidasi gitu ya. Jadi ada jadi haknya si pemegang saham itu setelah perusahaan dapat melunasi utang ke kreditor dulu. Jadi haknya pemegang saham itu setelah kreditor dilunasi ketika terjadi pailit misalkan gitu atau kebangkrutan atau likuidasi. Oke. Nah, lanjut poin yang keempat.
Nah, modal dari korporasi. Nah, ini kita lihat ya. Ini kalau individual, modalnya hanya satu orang. Atau ownersnya, owners capitalnya, saldonya di sebelah kredit ya, karena modal gitu ya. Artinya simple, hanya masalah modalnya aja. Nah, tapi kalau di pemegang saham, ini ada saham biasa dan ada laba ditahan. Oke. Terdiri dari apa ekuitasnya atau capitalnya? Dari dua, yaitu modal saham dan laba ditahan. Modal saham itu adalah uang tunai atau aset lain. Kenapa aset lain? Artinya kalau kamu mau beli saham bisa jadi karena kalau kamu joinan gitu ya di korporasi, kamu menyerahkan tanah gitu yang kamu punya. Jadi nggak harus selalu uang tunai. Tergantung kesepakatan dan kebutuhan dari perusahaan. Untuk mendapatkan saham biasa. Kalau laba ditahan, itu laba bersih yang disimpan perusahaan untuk digunakan di masa depan. Nah, yang kedua, akuntansi untuk transaksi saham. Oke. Nah, di sini penerbitan modal saham dengan nilai nominal. Jadi kalau akuntansi untuk transaksi saham ini ada beberapa. Ada yang menerbitkan. Jadi yang pertama penerbitannya, tapi dengan nilai nominal. Ada juga yang tanpa nilai nominal. Oke. Misalkan Hydro Slide Incorporation menerbitkan 1000 lembar saham dengan nilai nominal 1 euro. Nah, caranya adalah kasnya bertambah. Kalau kemarin kan kita utang ya. Di sini yang pertambah adalah modal saham biasa. Bedanya cuma itu 1000. Karena sesuai dengan nilai nominal. Nilai nominal itu nilai yang tercantum di dalam kontrak lembar saham. Kalau Hydro Slide mengeluarkan 1000 saham tambahan dari nilai nominal, jadi dia ngeluarin lagi 1000 lembar saham, yang nilai nominalnya 1, tertulisnya 1, tapi dia dapat menjualnya dengan harga $5. Artinya apa? Kasnya dia dapat seharga yang lebih tinggi di pasaran. Oke, $5, 5 euro, 5.000, kasnya bertambah, modalnya 1000, kelebihannya kayak kemarin, premium atau diskonto. Oke, ini sebesar 4.000 kelebihannya. Oke. Nah, nih nyatetnya gimana? Nyatetnya nanti di pasiva, di laporan posisi keuangan ini ada ekuitas, ada modal saham 2.000, ya dapat dari mana? Ini 1000 tambah 1000 ya. Terus ini premiumnya 4.000. Totalnya 6.000. Laba ditahan 27.000. Nah, yang kedua, penerbitan modal saham tanpa nilai par. Oke, tanpa nilai nominal. Jika saham biasa no par gitu ya, tanpa nilai nominal memiliki nilai yang dinyatakan, maka jurnal tersebut mirip dengan diilustrasikan sebagai saham nilai nominal. Jadi intinya jurnalnya mostly bersama. Misalkan oke, Hydro ini punya 5 menerbitkan saham dengan nilai $5 sebanyak 5.000 lembar saham seharga 8 euro. 5 euro. Jadi yang dia punya ini stated value, nilai tercatatnya. Maka kasnya adalah sesuai harga pasar 8 kali 5.000. Share capitalnya 5 euro kali 5.000, 25.000, kelebihannya premium. Sama ya. Oke. Kalau ini hanya diketahui share capitalnya aja. Oke. Gimana kalau dia nggak punya stated value atau nilai tercatat gitu ya? Kalau ini kan diketahui nilai tercatatnya. Kalau nggak diketahui ya cuma nyatet kayak gini, kas sama modal saham biasa. Ya, kalau dia nggak punya nilai nominal tapi punya nilai tercatat, maka dicatatnya seperti ini. Oke. Nah, yang ketiga, dia menerbitkan modal saham untuk mendapatkan jasa lainnya. Nah, di sini bedanya di sini. Oke. Kalau biasanya mendapatkan kas gitu ya, maka di sini beban. Karena ini misalkan ini dapat jasa pengacara ya, misalkan jasa organisasi atau jasa beban perusahaan. Jadi beban kan bertambah di kredit. Gitu ya. Jadi dia itu dapat manfaatnya berupa jasa dari orang lain. Gitu. Kalau kita menerima manfaat, berarti kita mengakui adanya beban
beban hukum misalkan, beban organisasi itu juga boleh akumnya. Tapi ininya sama. Oke. Nah, ini sama ya. Jadi kalau ordinary dia pasti sesuai dengan nilai nominalnya. Kelebihannya ini adalah premium. Nah, kalau yang keempat ini harusnya keempat. Ketiga sama, tapi bedanya ini adalah nggak dapat jasa tapi dapat tanah, tadi saya bilang. Beda ya, kalau tadi kas, beban, kalau sini ada dapat tanah. Tanahnya bertambah di debit, yang lain sama. Nah, sekarang poin selanjutnya adalah mengenai masalah, kalau tadi saham biasa, sekarang adalah saham treasury. Sebentar ya, jangan. Nah, kalau saham treasury ini adalah saham, jadi dia beli kayak buyback gitu lah. Udah ada di pasar, udah dibeli sama investor, tapi dia narik gitu ya. Sebenarnya ada beberapa penyebab ya, dia menarik sahamnya kembali. Misalkan ini contohnya yang XL, dia narik lagi karena dia mau gabung merger sama PT Axis, tapi ada beberapa pemegang saham yang nggak setuju. Jadi dia membeli 231 juta saham. Jadi dia narik lagi saham di pasaran. Nah, alasannya beberapa hal ini ya, meningkatkan earning per share. Earning per share itu laba ditahan. Maksudnya adalah, jadi dia pengen misalkan biar lembar saham yang beredar tuh nggak terlalu banyak di pasaran, dia narik lagi. Kalau laba per lembar saham itu laba yang dibagikan kepada investor. Kalau lembar saham yang ada di pasaran rendah, kan labanya yang dibagikan ke pemegang saham juga lebih tinggi gitu ya. Jadi sering banget ini, misalnya BRI beli sendiri sahamnya, diambil lagi treasury gitu ya. Dan meningkatkan return on equity. Return on equity itu adalah laba dibagi total ekuitas. Nah, kemudian menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Jadi dia memang misalkan memang mau membagikan saham ke karyawannya, karena itu berupa bonus yang dibagikannya dalam bentuk saham juga bisa. Jadi dia beli lagi saham yang ada di pasaran. Kenapa kok beli lagi Bu, nggak tambah ngedarkan? Kalau tambah ngedarkan bisa aja, cuman dia akan menambah banyaknya lembar saham yang ada di pasaran. Kan itu nanti efeknya juga banyak. Gitu ya. Yang ketiga, menggagalkan usaha pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Gitu ya. Dia mengurangi jumlah pemegang saham juga bisa. Mempengaruhi harga pasar dengan meningkatkan permintaan, harga stabil atau meningkat. Ya, jadi dia yang ikut mempengaruhi harga saham punyanya dia sendiri. Gitu ya. Oke. Ini misalkan ya, PT JKL menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par 200, harga 500 ya pasarnya. Oke, jadi beredarnya 4 juta, 20.000 kali 200. Agio itu sama kayak premium itu loh. Kalau di laporan keuangan itu namanya agio atau disagio. Kelebihan dari nilai premium, nilai nominal. Oke, 6 juta ya, dapat dari 3.000 kali 20.000, laba ditahannya 20 juta. Maka total ekuitasnya adalah 30 juta. Nah, treasury-nya dia narik ya. Reakuisisi oke, 5.000 kali 700. Oke, saham treasury dan kas. Maka caranya adalah dikurangi ya, karena mengurangi kalau di debit berarti ekuitas tuh kalau di debit mengurangi sekian. Jadi total ekuitasnya sekian. Jadi mengurangi nilai modal atau ekuitas. Nah, kalau menjual kembali bisa juga kas, saham treasury dan agio. Oke. Jadi kalau agio itu kalau lebih dari nilai pasarnya berarti dikredit, kalau dia kurang atau disagio bisa di debit. Oke. Nah, sekarang saham preferen ya. Sebentar.
Oke, saham preferred ini salah satu bentuk dari lembar saham yang dimiliki perusahaan. Jadi kan tadi ada modal saham biasa. Kalau dia narik namanya saham treasury. Kalau saham preferred ini ada beberapa hal ya. Misalkan preferensi dividen yang berbeda dengan pemilik saham biasa. Preferensi itu yang diutamakan pada saat likuidasi juga berbeda. Dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat melakukan call atas opsi ya, jadi dia punya opsi saham. Mungkin nggak terlalu banyak saya jelaskan ya, nanti kalau lebih dalamnya pas kamu ngambil manajemen keuangan dan tidak memiliki hak suara atau vote. Ya, jadi saham preferred itu salah satu bentuk saham di perusahaan selain saham biasa yang biasanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu dan dia memiliki beberapa keistimewaan. Tadi ya beberapa keistimewaan dari mulai dividen, kemudian bisa dikonversi, dia bisa pakai opsi. Opsi tuh kayak dia bisa membeli harga dengan nilai tertentu. Oke. Nggak begitu saya bahas ya. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga yaitu dividen. Teman-teman pasti sudah sering dengar ya, misalkan itu salah satunya setiap akhir tahun ada awal tahun ya, ada cerita, ada berita-berita yang perusahaan A membagi dividen sekian triliun, sekian miliar gitu ya. Jadi dividen itu adalah bagian dari laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, bentuknya ini macam-macam ya. Ada yang berupa uang tunai ya, jadi ditransfer. Jadi artinya kalau kamu punya saham tujuannya untuk investasi, ya jangka panjang ya. Jadi nggak dapat gain ya. Jadi dapat dividen itu nanti kamu dapat dividen setiap tahunnya. Jadi kayak kita naruh dana, nanti kita dapat bagi hasil. Dividen itu kayak semacam bagi hasil. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika dia memiliki dividen gitu ya. Yang pertama, laba ditahan. Tapi perusahaan itu juga nggak wajib ya setiap tahunnya membagi dividen. Misalkan perusahaan punya tujuan untuk mau melakukan investasi atau bangun pabrik baru gitu. Terus jadi ya udah kita nggak bagi dulu ya ke pemegang saham, itu juga boleh. Kebijakan perusahaan. Jadi kebijakan atas laba yang dimiliki itu nanti mau bagi dividen atau mau diputar lagi untuk menjadi laba ditahan. Jadi kayak misalkan kamu punya untung 100 gitu. Nah, kita mau bagi ke pemegang saham biasa berapa, kita mau diputar lagi berapa. Nah, itu adalah hasil dari rapat umum pemegang saham RUPS. Oke. Yang kedua harus punya kas yang cukup, karena laba itu bukan berarti kita punya kas sejumlah laba gitu ya, karena metode Akerwal gitu ya. Yang ketiga, kita setelah dari rapat RUPS itu kita wajib mengumumkan pembagian dividen, salah satunya lewat media gitu ya. Kenapa? Karena memang publik kan yang dia bertanggung jawabnya, akuntabilitasnya terhadap publik. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, dividen yang dibagikan ini berupa kas. Nah, dividen kas ini yang pertama ada beberapa poin waktu yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama pada saat deklarasi, dia kayak sudah oke, kita akan membagikan dividen. Nah, di media misalnya press release-nya itu adalah sudah muncul namanya utang dividen. Ya, sudah muncul janji kesepakatan. Jadi bukan pada saat bayarnya aja, tapi yang pertama pada saat deklarasi, pada saat mendata ulang record date itu, mendata ulang nama pemegang sahamnya dan kepemilikannya. Yang ketiga adalah pada saat tanggal pembayaran. Misalkan ini Direksi Media General mengumumkan akan membagi dividen tunai atau dividen kas sebesar 0,5 euro per saham dengan atas 100.000 100.000
100.000 dari saham yang memiliki nilai nominal sebanyak 10 euro. Maka dividennya adalah 100.000 lembar, misalkan pemegang sahamnya totalnya itu yang beredar itu adalah 100.000 lembar kali 0,5. Oke, maka debitnya adalah dividen, debit. Oke, kreditnya adalah dividen, itu sama kayak expense ya nantinya. Dia kalau bertambah di debit, bukan cash ya. Cash. Ini cash dividen tuh kayak dividen tunai. Ya, kayak beban. Jadi kalau bertambah di debit. Kreditnya adalah utang dividen. Ya, kalau utang bertambah di kredit. Pada saat record date ya, kalau record date itu mendata ulang tadi ya, mencatatkan kembali, nggak ada jurnal. Tapi pada saat pembayaran ya, membayarkan, mentransfer, berarti artinya utangnya dinolkan atau dikurangi sebesar yang akan dibayar dan kreditnya kas, gitu ya. Ini kapan deklarasi kan? Jadi bisa sampai bulan depannya gitu ya. Nah, oke, itu yang diperhatikan. Biasanya saya sering mengeluarkan latihan yang kayak gitu. Yang kedua adalah dividen itu dibagikan nggak berupa kas tunai, tapi dibagi saham, gitu ya. Saham tuh artinya kamu dapat tambahan lembar saham. Misalkan kamu akan tambah kepemilikanmu jadi tambah 10, lembar sahammu tambah 10% dan sebagainya. Lembar sahamnya ya, tapi kepemilikannya nanti jadinya sama. Ya, lembar sahamnya yang ditambah. Jadi itu bentuknya adalah menambah lembar saham yang kita miliki. Dampaknya apa ya? Dampaknya nanti kalau suatu saat dia bagi dividen ya akan lebih banyak, gitu ya. Karena dividen itu per lembarnya nanti. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, kenapa kok dia baginya dividen? Mungkin dia nggak punya kas tunai yang cukup banyak, gitu ya, untuk bagi dividen. Gitu ya. Dan ada beberapa motif tertentu untuk menambah lembar saham yang ada di pasaran dan sebagainya. Nah, jurnalnya misalkan Medland Corporation memiliki saldo laba ditahan 300.000. Oke, dia punya saldo laba ditahan 300.000. Dia mengumumkan 10% dividen saham atas 50.000 saham yang ada di pasaran dengan nilai nominal 10 euro. Nilai wajar ya, nilai wajar itu nilai pasar ya, yang saat ini di pasaran tuh dinilai harga sahamnya yang nilainya 10 dolar itu dinilai 15 euro. Jumlah saham diterbitkan berarti adalah tambahannya dia akan membagikan dividen saham sebesar 10% tadi janjinya kali 50.000 saham yang beredar. Jadi totalnya adalah 5.000 lembar. Oleh karena itu jumlah total yang akan didebit ke dividen saham adalah 75.000 didapat dari 5.000 kali harga pasarnya. Maka dividennya tadi expense ya, walaupun dia share, dia dividen itu nilai logikanya sama kayak beban. Jadi beban dividen ya, kalau gampangannya bertambah di debit 75.000 dapat 5.000 lembar kali 15 euro. Dan ada saham biasa, dividen saham biasa yang didistribusikan itu kan sebenarnya kayak modal ekuitas ya. Ya, kalau bertambah di kredit 50.000 dapat dari 5.000 kali 10 dan kelebihannya dari harga pasar yaitu 5.000 kali 5 dolar, 25.000 karena dia premium atau agio saham juga boleh. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini when Medland, jadi ketika Medland itu menerbitkan dividen saham, maka misalkan ini adalah sesuai dengan nilai nominalnya, nggak sesuai dengan nilai, nggak ada harga pasarnya ya, berarti cuma 50.000 aja. Oke. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya ini adalah stock split. Nah, stock split ini adalah pemecahan lembar saham. Jadi biasanya perusahaan ketika nilai sahamnya terlalu tinggi di pasar itu, dia misalkan punya 10.000 lembar saham di pasar, di split gitu ya, dipecah jadi 20.000 jadi 2.
tergantung 1 banding berapa. Nah, itu stock split. Itu banyak beberapa perusahaan, contohnya OneVR, BRI, dan semuanya banyak banget yang pernah melakukan stock split. Misalkan harga BRI udah sampai 8.000 atau 10.000 gitu ya. Karena dianggap terlalu tinggi di pasar, maka untuk merendahkan itu satu saham jadi 2 lembar, satu lembar jadi 2 lembar, jadi nilainya, harga lembarnya jadi lebih murah 5.000 gitu ya. Nggak terlalu saya bahas lebih panjang ya, karena ini lumayan rumit ya. Kalian hanya tahu aja bahwa ada stock split. Nanti di manajemen keuangan juga akan dibahas. Nah, selanjutnya di laba ditahan. Oke, laba ditahan tadi yang saya jelaskan tadi ya. Laba bersih yang ditahan perusahaan dalam bisnis. Saldo laba ditahan bagian dari klaim pemegang saham atas total aset perusahaan. Jadi tadi laba itu nanti dibagi menjadi dividen dan laba ditahan. Nah, kemudian, ini ada latihan soalnya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan saya infokan di kolom assignment untuk mana yang kalian gunakan. Jadi nanti besok habis quiz langsung dikerjakan ini, gitu ya. Nah, yang soal nomor 1, allow incorporation memiliki saham biasa dengan nilai nominal sebesar $10 yang aktif diperdagangkan di pasar modal dengan harga jualnya $15 per lembar. Allow menerbitkan 5.000 lembar saham untuk membeli tanah yang diiklankan senilai $81.000. Jurnal penerbitan dari saham untuk mendapatkan tanah gitu ya. Jadi tanahnya 81.000, kemudian dia menerbitkan 5.000 dengan nilai nominal 10 dan kelebihannya berarti agio tadi ya, agio atau premium shares-nya. Lalu kekurangannya berarti bagaimana? Kas, berarti dia mengeluarkan kas untuk mendapatkan tanah sebesar 81.000. Oke. Kemudian yang kedua, Pearl River Corporation membeli 500 lembar saham. Treasury. Jadi saham treasury harga 80 dengan nilai par 20. Pada September tanggal 1 dijual kembali. Itu tadi ada ya treasury-nya. Yang dia ketika jurnal pertama adalah ketika dia membeli kembali saham treasury, dan yang kedua adalah ketika menjual saham treasury-nya. Tadi ada di slide yang saya jelaskan. Yang ketiga, pada 31 Desember melaporkan lembar laba 140.000, dividen 55.000. Buatlah return earning statement. Nah, berarti kayak ini tadi. Ya, return earning statement atau kalau kemarin tuh laporan perubahan modal ya, kalau di korporasi return earning statement. Laporan laba ditahan. Jadi saldo awalnya berapa? Kemudian net income-nya berapa dikurangi nanti dividen. Kan kalau ini yang nggak ada dividennya, ini dividennya. Jadi kayak gini. Awalnya berapa? Dikurangi, ini saldo awal ditambah net income dikurangi dividen, intinya begitu. Ya, jadi caranya saldo awal plus net income dikurangi dividen untuk ya. Ini penerbitan lembar saham biasa, ini dividen. Silahkan dikerjakan, boleh diketik, boleh ditulis tangan, boleh di Excel gitu ya. Selamat belajar. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan ke saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.